Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan suci Ramadan ini barokah kedua orang tua kita masing-masing, barokah guru kita masing-masing, barokah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, juga syafaat baginda Rasulullah senantiasa Allah limpah curahkan buat kita dan keluarga kita masing-masing. Dan sebab barokah, sebab karomahnya aulia Allah, sebab syafaat baginda Rasulullah, kita semua dijadikan orang-orang yang selamat baik dunia maupun akhirat. Selamat hakikat imannya, amin. Selamat rumah tangganya, selamat segala urusannya, selamat usahanya, selamat hatinya, terutama di bulan Ramadan, selamat amal ibadahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaah puasa semuanya. Tapi udah jebol ya. Kan udah maghrib. Betul? Alhamdulillah masih diberikan kemampuan oleh Allah. Mudah-mudahan selama 1 bulan diberi kemampuan full. Amin. Jangan sampai puasanya dari awal sampai akhir, tengah-tengahnya kayak donat gitu. Betul apa enggak? Biar full ya puasanya, biar full, karena puasa itu bagian perintah dari Allah, bukan perintah orang tua. Puasa itu berarti kalau ada anak puasa karena orang tuanya, berarti nggak menjalankan perintahnya Allah. Puasa itu bagian perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak wajib puasa ya. Jamaah beriman nggak? Berarti diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Jadi diwajibkan atas kalian tuh berpuasa. Hanya untuk orang yang punya iman. Yang nggak punya iman nggak wajib. Alhamdulillah. Jadi kalau jamaah percaya Allah itu ada, percaya kepada para nabi, percaya Al-Quran, ya, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada qadar, maka kalian termasuk orang yang beriman, maka kalian wajib berpuasa. Apa itu puasa? Menahan nafsu. Betul apa enggak? Soal urusan-urusan yang kemarin diperbolehkan oleh Allah dan saat ini tidak diperbolehkan. Makan sebelumnya diperbolehkan sebelum bulan Ramadan, tapi sekarang tidak diperbolehkan. Jadi sesuatu yang diperbolehkan sekalipun ada tempatnya, ada saatnya. Kamu tidak diperbolehkan kepada sesuatu yang memang diperbolehkan, dan yang dihalalkan bisa menjadi diharamkan pada momen-momen tertentu. Betul atau tidak? Betul. Jadi di puasa ini kita belajar bahwasanya tidak hanya kita ya harus dalam urusan dunia aja, makan, minum, kan urusan dunia itu. Ada saatnya kita libur. Padahal itu adalah kebaikan buat kita. Saudaraku, di saat engkau berhenti saja berpikir soal urusan uang, itu sehat loh jamaah itu. Betul apa enggak? Kan bikin orang tuh remuk pikirannya, kan mikirin duit, Bu. Iya, betul nggak itu? Pernah nggak ibu bapak sehari aja nggak mikirin duit? Pernah nggak? Kagak kan? Selalu berpikir itu kan. Nah, puasa tuh ngajarin ke situ sebenarnya. Ngajarin ada sesuatu di mana tempat kamu itu harus menghentikan sesuatu yang memang dihalalkan, diperbolehkan.
Yo kalau jamaah mau makan kan boleh-boleh aja, kan nasinya sendiri, nasi yang halal itu milik sendiri kok. Mau minum ya silakan aja, tapi kenapa tidak diperbolehkan? Karena memang ada bagian perintah dari Allah untuk ditahan sementara. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang telah ditentukan. Di saat sudah dikumandangkan adzan maghrib, maka batas itulah boleh kita menyentuh sesuatu yang dilarang di siangnya. Betul apa tidak? Betul. Paham ya? Jadi bukan cuma urusan soal nahan makan sama haus, ini bukan cuma ke situ. Nahan hawa nafsu juga. Ini ada nggak yang habis sahur sama laki bini berantem? Ada. Ini puasa model apa tuh itu? Ada dari sahur sampai maghrib tuh kagak nanya sama laki bini itu, saking sewotnya. Agak tegur sapa, tapi puasa. Ini puasa model orang ngambekan itu. Ada yang puasa kayak begitu ya? Emang gue gede gue mau bapak bocah. Tapi puasa mau puasa. Jadi puasa model apa yang begini nih? Karena puasa tuh ada 3 bagian ya, ada puasa orang awam, ada puasa orang khos. Khos itu apa? Khusus. Ada puasanya orang khos bil khos, bil khusus ada lagi tuh. Kalau puasa orang awam ya sudah nahan lapar sama haus doang, yang penting dia nggak makan nggak minum. Benci sama orang jalan terus, iri jalan terus, betul apa enggak? Berantem jalan terus, ngedumel jalan terus, marah-marah jalan terus. Ini puasanya kelas orang awam, cuma dapatnya tuh lapar sama haus saja. Ya alhamdulillah masih dapat tingkatan daripada nggak dapat tingkatan sekali. Nah kan itu tingkatan, ada 3 tingkatan. Setidak-tidaknya di dalam 3 tingkatan kita ada di tingkatan itu. Betul apa enggak? Oh saya pengen host bil host, nanti dulu awam aja belum selesai. Bener apa enggak? Awam aja belum selesai. Ibunya puasa, bapaknya puasa, anaknya nggak puasa, anak diomelin mulu. Jangan minum mulu apa? Lah kenapa? Lah dia kan kagak puasa, minum boleh-boleh aja, ngapa lu puasa marah? Ini puasa awam di bawah awam itu. Apalagi sampai minta dihormati, hormatilah kami yang sedang puasa. Puasa itu menjalankan perintah Allah, bukan mencari penghormatan sesama manusia. Orang di depan kita mau makan ya silakan aja. Loh dia nggak puasa, saya puasa, saya nggak makan, kan gitu. Nggak perlu marah-marah, jangan pakai ngomel. Makan loh, lihat-lihat dulu lah. Ada orang puasa apa kagak? Lu mau makan lihat dulu, nanya nih, pada puasa belum nih? Biarkan aja. Betul apa enggak? Itu iman yang tidak terganggu, itu iman yang sudah mandiri. Iman yang tidak terkontaminasi dengan keadaan. Jadi kamu puasa, ada orang nggak puasa, kamu nggak terganggu. Itu cakep puasa yang kayak begitu tuh. Betul apa enggak? Kamu puasa nih, nggak makan, nggak minum, ada orang makan minum, kamu nggak terganggu dan nggak tergoda. Itu namanya iman yang mandiri. Nggak usah pakai diusir. Makan ngumpet nggak? Emang apa kalau nggak ngumpet? Gue kan pengen. Ini apalagi puasa dendam tuh lebih parah lagi tuh. Puasa dendam sore-sore keliling ke perumahan nyari makanan, so ada dibeli. Ada pisang-pisang dibeli, ada kue-kue dibeli, es, jus segala macam dibeli. Ini namanya puasa balas dendam. Bikin timun suri sampai sebak. Habis yang puasa dendam. Biarin, tadi siang nih panas banget ini. Biarin nih timun nih, nantangin gue. Habis puasa gue dapat terawih udah ngap-ngapan. Baru 3 rakaat mau menggapaikan mas naikin kalim. Jadi puasa tuh banyak model ya. Itu masih masuk kategori puasa kelas orang hanya bisa nahan lapar sama haus aja tuh. Kalau bagi baginda Nabi termasuk rugi itu ya. Bagi kelas-kelas baginda Nabi termasuk rugi itu. Jangan sampai puasa tuh cuma dapat lapar sama haus. Kalau perlu hatinya berpuasa gitu ya. Kalau orang khos, di tingkatan yang kedua nih, tingkatan mulai tinggi nih. Dia puasa selain dia nahan lapar, nahan haus, dia juga nahan hati nih. Nggak ada iri, nggak ada benci, nggak ada marah, nggak ada suudon, gitu loh, nggak ada ria. Kadang puasa ria, mentang-mentang puasa nggak ada gawean tiap hari. Musola biar orang pulang. Lu ini kata apa? Betul apa enggak? Mentang-mentang Ramadan, pokoknya mumpung bulan Ramadan tuh jangan pakai dagang, jangan pakai ngapain, dagang kagak, ngapain kagak, tiap hari di musola, video udah menggap-menggap di rumah.
Ya, puasa khos nih nahan hati nih, hatinya nggak keliaran, hatinya nggak kemana-mana, gitu loh. Yang tadi saya bilang punya keimanan yang mandiri, punya keyakinan yang mandiri karena ini bagian perintah dari Allah, dia rela, dia ridho menjalankan perintah dari Allah. Enak aja, nggak ada perubahan, nggak dilesu-lesuin, nggak beludah tiap saat. Ya kan kalau nggak beludah nggak ketahuan puasa kan? Nggak ada habis lama-lama ludahnya tahu rasa gitu. Betul apa enggak? Biar ketahuan kan ada yang begitu orang puasa. Biar ketahuan, gosok gigi kagak biar ada bauan. Gosok gigi mah perlu atuh. Betul apa enggak? Wah nggak apa-apa lah bau mulut orang puasa tuh sama dengan bau kasturi ya. Iya nanti kan sekarang tetap bau. Kan kasturinya nanti bukan sekarang. Betul apa enggak? Makanya ada kalau orang khos itu puasanya selain nahan lapar, nahan haus, juga nahan geraknya hatinya tuh puasa juga. Gitu loh, nggak berkeliaran kemana-mana, nggak kesel, nggak ada emosian gitu. Karena memang orang khos, dia fokus hanya kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, benar-benar dipuasakan. Yang biasa dia marah tuh dihentikan gitu. Bukan berarti kagak marah bisa dia diem. Nggak begitu juga, itu malah lemes banget berarti. Artinya marahnya di luar kontrol. Betul apa enggak? Di luar kontrol. Jangan salah nyebut loh ya, salah nyebut kata. Setuju ya? Nah, ada lagi tingkatan puasa khos bil khos. Khusus di dalam khusus nih. Ini bukan puasanya tingkatan kita lah, saya yakin nih kelas kita ini masih kelas awam nih. Betul apa enggak? Karena kita nahan geraknya hati aja nggak bisa. Contoh nih, di saat puasa, situ nonton TV iklan sirup, hati gerak kagak ini? Ayo coba taruhan gerak apa enggak? Adem banget itu. Apalagi gelasnya kayak gelas ada esnya ya, masya Allah itu. Hati gerak itu. Ada gelas lembun gitu, terus pas panas banget, hati gerak apa enggak? Ya Allah panas banget, gerak hati kita itu. Makanya kita masih kelas awam ini, alhamdulillah masih masuk kategori walaupun awam. Mudah-mudahan naik kelas ke kelas khos. Jadi nggak gerak gitu hati, mau panas mau gimana nggak gerak. Puasa tuh kayak nggak puasa gitu loh. Itu orang khos tuh. Saya aja nggak masuk ke situ kok. Saya kalau ngeliat es aja masih rasa kita masih jalan dulu ya. Masih jalan lah. Kayaknya enak. Ada lagi khos bil khos. Nah, khos bil khos ini puasa tapi tidak seperti puasa nih, hati-hati nih ya, jangan salah tafsir nih ya. Betul apa enggak? Kenapa? Karena orang khos bil khos itu puasanya ya dipuasakan Allah. Jadi dia puasa tapi merasa dirinya tidak berpuasa. Kalau kita kan puasa merasa diri masih berpuasa nih. Kalau saya tanya tadi, pertama kali saya nanya, puasa jamaah puasa, berarti masih merasa diri puasa. Masih nunggu maghrib, masih merasa diri puasa. Gitu loh. Kalau orang khos bil khos, dia puasa tapi merasa tidak berpuasa. Kenapa? Karena khos bil khos la haula wala quwata, tidak punya daya, tidak punya upaya. Apa yang daya upayanya? Ada daya upayanya Allah. Dia tidak punya kemampuan. Gitu loh. Kalau kita masih merasa punya kemampuan, masih memiliki kemampuan. Kita kan diawali dengan niat nawaitu shauma ghadin ana ada fardi syahri ramadhani haji sanati fardhul ta'ala. Dan kita masih merasa kita akan berpuasa nih. Saat kita sahur, terus jatuh imsak, kita udah nggak nyentuh lagi, kita masih merasa masih berpuasa. Di tingkatan orang awam khos bil khos, dia puasa tapi tidak merasa berpuasa. Ada lelah tidak, ada letih tidak, ada haus tidak, ada lapar juga tidak. Karena tidak merasa berpuasa. Yang puasa siapa? Yang puasa kuasanya Allah atas dirinya. Yang mampu bertahan siapa? Pertahanan Allah, bukan pertahanan dirinya. Nah ini sulit kan? Sulit apa enggak? Sulit. Jangan makin ngomong sudah tingkatan itu orang bakalan. Betul apa enggak? Enggak. Sulit sekali itu. Khos bil khos. Ini puasa yang diterima langsung oleh Allah ini. Amin. Allahumma. Jadi dia tuh nggak ngerasa dirinya puasa. Yang berpuasa kuasanya Allah atas dirinya. Allah menghendaki dia berpuasa gitu, makanya dia ya biasa aja karena yang puasa itu bukan dia, bukan dirinya, bukan kemampuannya, tapi kemampuan Allah. Sama kayak macam wayang dalam pegangan dalang gitu loh.
Jawayang itu nggak merasa apa-apa karena dalang yang megang, gitu loh ya. Nah kalau saya dan jamaah kan masih merasa diri berpuasa, jujur masih merasakan, ngerasa kita ini. Tadi pas kita selesai buka kita ngerasa alhamdulillah puasa yang kedua saya sudah berjalan lancar, kan gitu kan. Besok udah siap lagi puasa yang ketiga, besok siap lagi, karena masih awal. Geraknya hati belum dijaga, hanya lapar dan haus yang kita rasa. Tidak ada sama sekali kekuatan Allah atas diri kita. Yang ada kekuatan diri kita, kemampuan diri kita. Betul apa enggak gitu? Betul. Yang merasakan kita, yang menahan lapar itu kita merasakan di situ. Kita merasa kita yang nahan haus, bukan Allah. Karena mohon maaf, banyak orang berpuasa dia tidak menghadirkan Allah di dalam ibadahnya. Lah orang yang ibadah tidak eling kepada Allah, mohon maaf ya, bisa celaka. Jangankan dalam berpuasa, dalam sholat saja diancam fawailul lil musallin alladzi an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Kenapa kok bisa celaka? Karena orang yang sholat itu lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, itu celaka. Maka sama dalam saum juga, celakalah orang yang berpuasa kalau dia lalai. Bahwasanya kemampuan dia di dalam menempuh dari imsak sampai maghrib itu pertolongan, itu puasa, itu daya upaya Allah. Kalau daya upaya diri, celaka tanpa disadari dia sudah menyekutukan Allah dengan dirinya. Naudzubillah. Nah, saya ngomong gini karena itu tingkatan orang khos bil khos. Bukan berarti saya jamaah nyuruh ke situ, enggak. Silakan berjalan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang penting ada niatan mengikuti perintah Allah. Alhamdulillah. Masalah tingkatan nanti biar Allah yang mendudukan, bukan kita yang nyari tingkatan. Sama kayak orang sekolah, bukan kita yang pengen berada di kelas mana, biarkan guru yang akan menaikkan kita kelas berapa. Setuju ya? Nggak ada murid pokoknya besok saya mau naik di kelas 3, besok saya mau naik kelas 4, nggak ada. Yang menaikkan kamu ke dalam kelas bukan kamu, tapi gurumu. Betul? Begitu juga sama tingkat makom. Ini makom awam, apa makom khos, apa makom khos bil khos, biarkan Allah yang menjalankan di mana kita akan ditempatkan. Mudah-mudahan kita ditempatkan dengan orang-orang yang kita cintai. Allahumma. Betul apa enggak? Mudah-mudahan ditempatkan sama dengan tempat orang-orang yang kita cintai. Siapa? Guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani. Betul apa enggak? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini puasanya sudah khos bil khos. Makanya nggak kayak kita rebahan lah ya. Hawanya nggak males mau kemana-mana ya. Panas dikit mandi, panas dikit mandi. Ya orang masih daya upayanya, udah gak gitu. Pokoknya lapar dikit, haus dikit, ngomel orang asal-asal. Betul? Ada loh hawa pengen marawe, ada apa enggak? Ada orang badan lapar, perut lapar, haus, hawanya pengen marah aja, ada yang kayak begitu. Makanya mudah-mudahan ya didudukan ke makom yang lebih tinggi. Amin. Agak beringsang jamaah ya, nggak ada angin bisa ya, kentut bareng-bareng lah. Itu angin itu, angin brengsek tau itu. Dia agak beringsang, agak panas. Untung udah buka. Enak tepus. Tadi siang gak bisa rokok. Alhamdulillah, mudah-mudahan keadaan seperti ini diberikan kelanggengan oleh Allah. Dan saya juga jamaah diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini. Dah kita ngikutin Allah aja lah. Mau dikasih di peringkat mana, itu loh enggak? Ya mudah-mudahan masuk kepada dalam tingkatan makom orang khos nanti puasanya. Selain lapar, selain haus, juga mampu menjaga gerak hati.
efektif, mampu menjaga gerak rasa. Jadi nggak merasa diri, merasa ini Allah yang bikin saya mampu. Kenapa? Saya mau orang lemah, saya mah nggak tahan lapar, saya mah nggak tahan haus. Kok bisa dari pagi sampai maghrib? Karena pertolongan